Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, saatnya Smart Motivation di Sapa Indonesia Pagi. Pekan yang lalu, jika Anda masih ingat, kita sudah membahas mengenai kepemimpinan adalah soal penemuan jati diri. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi dengan tema kepemimpinan untuk memahami jenis-jenis kepemimpinan, dan tentunya ada yang mengatakan ada kepemimpinan yang transaksional, ada juga yang transformasional. Seperti apa dua jenis kepemimpinan ini? Langsung saja kita akan berbincang dengan motivator teosentris dan kepemimpinan Eloy Zaluku. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Glory. Ya. Nah, kepemimpinan ya, ini cocok sekali karena tahun ini kita sedang mencari pemimpin untuk bangsa maupun juga perwakilan rakyat di MPR, DPR, dan juga DPD dan lain sebagainya. Nah, bicara soal transaksional dan transformasional, apa bedanya? Ya, jadi kan setiap kali pemimpin bekerja, itu berhadapan dengan konstituen, berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan pengikut atau anggota tim di kantor, yang keinginan pemimpin kan umumnya di awal-awal paling tidak sama dengan keinginan dari anak buah, dari anggota tim, sehingga selalu challenge-nya, tantangannya adalah bagaimana visi dari seorang pemimpin, bagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh seorang pemimpin, itu dilihat sebagai tujuan bersama oleh konstituen, oleh masyarakat luas, oleh anggota tim di kantor, oleh karyawan. Nah, karena keadaan seperti itu, maka muncullah berbagai macam teori mengenai kepemimpinan. Karena ujungnya kan dari kepemimpinan itu yang mencapai suatu hasil untuk kebaikan bersama. Tetapi kan tidak bisa dikerjakan oleh seorang pemimpin saja. Dia bekerja sama dengan orang lain. Nah, disitulah muncul salah satu pemahamannya mengenai awalnya sebenarnya transformational leadership. Itu dikembangkan pada tahun 78 oleh orang bernama James McGregory Burns. Itu dia menuliskan sebuah buku yang sangat terkenal, judulnya Leadership, yang pada akhirnya nanti dikembangkan lebih lagi pada tahun 85 oleh orang bernama Bass. Nah, di situ dia mulai memberikan pemahaman antara transaksional dan transformational. Nah, transaksional itu lebih mudah, yang sebenarnya bahkan kita tidak terlalu melihatnya sebagai kepemimpinan yang sejati sebetulnya. Contoh sederhananya seperti apa? Karena ini kan hal-hal yang berhubungan mengenai reward and punishment saja, stick and carrot saja. Yang mana di rumah orang tua juga kadang-kadang melakukannya. Kalau kamu mengerjakan tugas, kamu bisa main setengah jam. Ya toh, kalau kamu bagus nilainya, nanti papa, mama berikan hadiahnya. Di kantor juga sama. Kalau kamu bekerja dari Senin sampai Jumat atau Sabtu, kamu akan mendapatkan salary, gaji, benefit-benefit ini dan itu. Dan itu yang seringkali digunakan. Which is fine, menurut Bas tadi, fine. Tapi kalau kita mau menjadi seorang leaders yang benar-benar hebat, kita tidak boleh berhenti di transaksional. Apalagi di dalam dunia politik nanti kalau kita bahas. Tidak boleh, karena di dalam transaksional yang terpenting itu apa? Kepentingan masing-masing individu. Dia merasa puas dengan apa yang imbalan yang didapatkan begitu ya? Betul, dan itu tidak menuntut si pemimpin untuk menjadikan dirinya semakin hari semakin baik. Oleh karena apa? Selama saya punya uang, selama saya punya kuasa, saya bisa jadikan itu sebagai bargaining point untuk membuat orang lain melakukan apa yang saya inginkan. Contoh, kalau saya dipilih menjadi seorang presiden misalnya, maka Anda bisa saya jadikan sebagai menteri. Kalau saya dipilih menjadi presiden, maka ideologi yang sedang Anda perjuangkan misalnya saya bisa perlancar dan permudah. Ini cuma transaksional biasa saja. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Kalau kita melihat pemimpin, baik itu di politik, bisnis, perusahaan, kita harus melihat jangan hanya pada transaksional tadi itu loh. Karena itu jangka pendek sekali dan hanya untuk kepentingan beberapa orang atau sekelompok. Kita mesti melihat lebih kepada transformationalnya. Karena kalau pemimpin sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang pemimpin yang transformational, kita akan melihat semakin tahun pemimpin ini akan semakin baik. Dan ini penting, Glory, oleh karena everything rises and falls on leadership. Ini minimal apa yang disampaikan oleh seorang pakar lah dalam dunia kepemimpinan, John C. Maxwell namanya. Bahwa segala sesuatu, jatuh atau bangun, berhasil atau tidak, maju atau mundur, ditentukan oleh siapa? Leadership. Kepemimpinan itu penting sekali. Dan artinya tidak semuanya kemudian bisa long last gitu atau tahan lama dengan imbalan ataupun juga hukuman. Ada perubahan sikap yang harus membuat pengikut atau juga konstituen tadi yang Anda katakan
dengan sukarela begitu ya, mengikuti apa yang diinginkan oleh para pemimpinnya. Tapi secara lebih sederhana lagi dalam kehidupan sehari-hari, transformasional ini seperti apa sih? Dan bagaimana bisa menjadi pemimpin transformasional? Oke, jadi transformasional kan minggu lalu kita sudah mulai sebenarnya. Ini dimulai daripada seseorang yang sudah menemukan dulu penemuan tujuan hidup, penemuan potensi, bahkan sampai penemuan calling, penemuan panggilan hidupnya, bahwa saya akan bekerja dalam bidang tertentu dan saya merasa tujuan hidupku akan terfulfill, akan terpenuhi di dalam pekerjaan tersebut. Kalau di dalam dunia politik, entah menjadi seorang anggota dewan, entah itu menjadi seorang presiden wakil presiden, dilihat sebagai panggilan supaya apa, tujuan hidupnya itu terfulfill di sana. Nah, itu yang pertama. Minggu lalu kita sudah bahas, discover purpose, menemukan tujuan hidup. Tapi kemudian ketika dia melakukan, menjalankan profesinya, pekerjaan sebagai seorang pemimpin, ada 2 C yang paling penting. Yang pertama adalah kompetensis, bukan hanya kompetensi dia sendiri, tapi bagaimana dia meningkatkan kompetensi dari anak buah, kompetensi dari masyarakat, kompetensi dari orang-orang di kantor. Jadi itu yang dia lakukan dulu, memastikan sumber daya manusia sebuah bangsa, sumber daya manusia di dalam perusahaannya itu maju. Jadi fokusnya bukan pada saya lagi. Ya, tapi apa yang dipimpinnya ya? Fokusnya adalah mengembangkan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Dan C yang kedua adalah common purpose-nya masih jelas. Tadinya kan dia sudah menemukan purpose-nya. Tapi bagaimana purpose itu dengan berbagai macam cara, itu dia bisa membuat anggota timnya, masyarakat luas, melihat ini adalah purpose kita bersama. Ini adalah target kita bersama. Nah, di situ membutuhkan berbagai macam teknik memang, menggunakan berbagai macam cara, sehingga pada akhirnya leadership menjadi sebuah seni. Nah, di dalam cara-cara itulah transaksional itu memang akhirnya kadang juga digunakan. Jadi bisa digabung begitu ya antara transaksional dan transformasional. Betul. Nah, tapi ini karena waktu kita singkat, Pak Eloy, sayang sekali. Bagaimana caranya secara praktis saja melatih diri untuk menjadi pemimpin yang transformasional? Karena banyak tadi seni-seni pemimpinan yang Anda katakan. Bagus sekali. Jadi kepemimpinan ini adalah satu topik yang memang sudah 20 tahun terakhir ini menjadi topik yang sangat saya sukain dan saya belajar berbagai sumber gitu kan ya. Dan memang selalu dimulai daripada self leadership. Nah, self leadership ada hubungannya dengan theocentric motivation yang sudah kita bahas berkali-kali juga. Itu berbicara mengenai bahwa Theos itu kan Tuhan, centric itu adalah pusat. Motivation, kita harus bekerja keras, harus mau belajar baik-baik. Jadi memang apapun agama keyakinannya, pemahaman mengenai spiritual yang baik, dan kita menghidupinya itu paling pertama. Supaya apa? Ketika kita memimpin, itu bukan lagi memimpin hanya untuk ambisi pribadi. Tapi kita memimpin untuk visi bersama, di mana kita melakukan hal-hal yang baik untuk kebaikan umat, kebaikan masyarakat, kebaikan orang-orang di sekeliling kita. Itu dasar daripada transformational leadership. Jadi kita melakukan sesuatu bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk kebaikan banyak orang. Seperti kita bicarakan beberapa minggu lalu, bahwa tidak ada seorang pun yang pernah dilahirkan untuk dirinya sendiri kok. Ada manfaat atau fungsi untuk pasti ada manfaat untuk orang lain. Dan kemudian yang kedua tentu saja terus belajar. Ada begitu banyak teknik-teknik memang yang biasanya kami sampaikan di berbagai training-training yang kami bawakan di berbagai organisasi. Wah, ini dalam kalau kita bicara soal kepemimpinan, tidak bisa dibahas sebentar saja. Tapi saya juga mau memberitahukan bahwa mereka yang di rumah, pemirsa kita bisa juga mendengarkan lebih lengkap lagi mengenai kepemimpinan diulas 1 jam ya di Smart FM. Betul. Silakan. Jadi setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat itu saya hadir di radio Smart FM, dan di beberapa kota yang tidak ada Smart FM tapi ada radio Sonora, itu kan juga masih di bawah grup Kompas Gramedia, itu saya hadir membahas selama 1 jam. Itu leadership, saya bicara mengenai motivation, teamwork, culture, dan berbagai macam hal yang lainnya. Nah, mudah-mudahan bisa lebih lengkap lagi pemirsa Sapa Indonesia Pagi untuk mendengarkan mengenai topik ini. Terima kasih Pak Eloy sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih. Kita akan bertemu 2 pekan dari sekarang untuk 2 pekan dari sekarang, betul. Masalah motivasi, tetap kepemimpinan, dan tentunya yang beri semangat kepada seluruh pemirsa kita pagi-pagi. Terima kasih Pak Eloy. Thank you Glory, terima kasih.